Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai kerja. Perkenalkan, saya Wahid Anwar, NIM 2421101317. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MA Al-Iman Kudus Kembang Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Hadari Badan Sinimuan tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi Masuknya Islam di Nusantara. Materi ini merupakan materi kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Platform Based Learning atau PBL. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan pagi siang hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelumnya, bagaimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelumnya untuk keberkahan pembelajaran pada kelas kita, saya mohon salah satu memimpin berdoa mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Salah satu memimpin Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Mu'allim Ibrahim, iftah alaina futuhal arifin. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai, saya akan absen terlebih dahulu pertemuan pada siang hari ini. Nahi Ruhana Az-Zahra, Asyifa Aulia, Asni Hanifah. Oke, kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Ini sebagian diluruskan lah, misalnya luruskan yang nomor 2 ini. Oke. Untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Saya mohon semuanya berdiri ya. Oke. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama nanti mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada materi masuknya Islam di Nusantara. Untuk memulai materi, kita akan bersama-sama membaca salah satu ayat di surat Ali Imran, ayat 104, ayat of the day, seperti yang biasa kita lakukan. Mari kita baca, kemudian nanti kita resapi maknanya untuk kemudian bisa diamalkan. Mulai dari ta'awudz terlebih dahulu, basmalah, langsung nanti baca ayat yang tertera. Bisa dimengerti ya? Oke, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Anak-anakku yang saya cintai, ayat ini mempunyai arti dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nanti ayat ini akan ada hubungannya dengan materi yang kita sampaikan. Materi kita adalah masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa poin tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dengan belajar ini, kami berharap para peserta didik mampu menjelaskan kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang, kemudian teori tentang jalur masuknya Islam, dan strategi apa yang digunakan Islam sehingga bisa menyebar di Nusantara. Ini digunakan sebagai salah satu inspirasi untuk mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, kami berharap peserta didik dapat menganalisis penyebaran Islam, kemudian analisis terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Nusantara dengan menggunakan sumber-sumber sejarah dan menyajikannya dalam bentuk laporan atau presentasi kolaboratif. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap toleransi, menghargai keberagaman budaya, agama, serta mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis terhadap warisan budaya Islam di Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah mempelajari Islam dari awal munculnya. Di mana adik-adik, anak-anak semua? Awal munculnya ada di Mekah berapa tahun? 13. Kemudian pindah ke Madinah. Di Madinah berapa? 10 tahun. Setelah di Madinah nanti lanjut ada periode Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada dinasti kemudian ada dinasti Abbasiyah. Pada pertemuan kali ini, bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara? Terus kok bisa Islam masuk di Nusantara? Sampai hari ini fakta menunjukkan 87% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Lantas sebelumnya seperti apa sih agama yang dianut oleh penduduk atau masyarakat yang ada di Nusantara atau Indonesia ini?
Mengapa Islam dapat diterima dengan damai di Nusantara? Lantas apa dampak budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat kita hari ini? Asesmen diagnostik yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan kita. Saluran utama penyebaran Islam di Nusantara itu melalui apa? Perdagangan. Bagus. Terus yang kedua, teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari India itu dari apa? Selanjutnya sama-sama menyimak satu video tentang masuknya Islam di Indonesia. Saya mohon nanti disimak dengan baik, ditulis hal-hal yang penting, ditanyakan kalau ada hal yang perlu kalian tanyakan. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga menjadi agama dengan umur terbesar di Nusantara. Banyak teori yang kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di sisi barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Halo. Masih semangat ya? Oke. Islam sampai hari ini ada 87% di Indonesia. Lantas sebelumnya seperti apa sih kondisi masyarakat Nusantara? Kita akan lihat dari beberapa sisi. Pertama ada letak geografis, keyakinannya, politik dan pemerintahannya, perekonomian dan perindustriannya, sastra dan kesusastraannya. Dari letak geografis ini Indonesia berada di jalur internasional yang strategis, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia berada di selat dan pelabuhan alam yang menjadikan wilayah ini pusat perdagangan dan budaya. Kondisi geografis kepulauan ini menciptakan keragaman budaya, bahasa, dan komoditas. Yang kedua, keyakinan. Sebelum Islam datang, di Indonesia sudah ada keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sudah ada. Apa saja? Antara lain ini menganut animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Ya, roh nenek moyang, roh yang menghuni suatu tempat, roh yang menghuni suatu barang. Sedangkan kalau dinamisme itu suatu benda punya kekuatan. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, ini materi kita pada kesempatan siang hari ini. Setelah ini kita lanjut diskusi. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok besar. Kita akan bagi pakai satu aplikasi, menggunakan aplikasi generator tim acak. Nama-nama sudah saya input. Kita jadi 4 kelompok ya. Setelah ini saya mau kumpul dengan kelompoknya. Oke, ini yang pertama, Naila Mujahatul Zahro, Aliatul Marifah Ahi, Farhat, Siti Adistia. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Didekatkan Mbak, dijadikan satu tulisannya biar enak. Ini kelompok 1 ya. Ini materinya, silakan bisa dibaca. Kemudian ada lembar kerja peserta didik LKPD, ini untuk dikerjakan bersama-sama. Silakan sambil dibaca-baca dulu, nanti kita akan terangkan. Terus kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 ada fungsinya kayak sini.
Bisa? Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke, setelah kita bentuk kelompok, satu teman-teman jadi ketua ya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Tulis paling atas sendiri. Dewi, oke, bagus. Kelompok 2 petani benar? Ya, silakan diisi bagaimana kondisi masyarakat Nusantara, aspeknya di situ sesuaikan dengan hasil diskusi kalian. Silakan bertukar pikiran dengan teman kalian dan kalian boleh menggunakan perangkat yang kalian punya. Nanti ada penilaian diskusi, jadi yang aktif dalam diskusi dengan kelompoknya. Kalian juga boleh bertanya bila ada yang belum jelas. Ada kesulitan kan? Dulu ejaannya pakai J, Muljono tulisannya, tapi bacanya selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan ajak untuk maju yang pertama. Nanti menjelaskan hasil diskusi dengan kelompoknya. Oke, kita ajak. Yang pertama mau kelompok berapa ini kalian? Kelompok 4, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kamu. Ada satu mitos dongeng rakyat sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Yang kedua, strategis berkembang dengan aksara Pallawa, Kawi, dan Jawi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba disimpulkan dari poin 1, Mbak. Poin identifikasi masyarakat di Nusantara. Tergolong maju atau belum? Sudah maju ya. Terima kasih. Saya boleh duduk kembali. Tepuk tangan saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dua, menjelaskan teori masuknya Islam. 1. Teori bicara dibawa oleh orang Bukhari untuk datang dari India. Masuk pada abad 13 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Ibnu Nobel. Bukti Snapper. Ya, namanya Snapper. buktinya hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjadi lama. Bentuk batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan seperti India. Selanjutnya kita ajak lagi untuk yang berlangsung kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi. Mengaitkan relevansi sekali di dakwah dengan kondisi saat ini. Perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf semuanya relevan karena memiliki nilai positif. Sekian presentasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
merupakan misi dari kelompok kami. Peran lembaga Muslim lebih efektif dalam menyebarkan Islam dibandingkan dengan metode penyebaran agama lain pada masa sebelumnya. Karena Islam terbuka, damai, tidak diskriminasi, menghapus sistem kasta sederhana dan memberikan zakat untuk kesejahteraan. Kita simpulkan apa kesimpulan dari yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Apa kesimpulannya? Silakan. Salah satu menyimpulkan. Ada yang mau berpendapat? Silakan ya. Dari keempat teori masuk Islam di Nusantara memiliki kebenaran dan kelemahannya masing-masing. Namun teori yang paling kuat adalah teori Arab. Oke. Alasannya kenapa? Hal ini ditugaskan dalam seminar sejarah Islam yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 yang ditutup lagi dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1900. Oke, kenapa? Strategi dakwah Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan efektif melalui jalur perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf yang disesuaikan dengan budaya lokal masyarakat. Oke, ya. Contohnya hari ini kita ada wayang, kemudian ada toleransi yang ada di Kudus. Di sana tidak mau menyembelih untuk korban sapi. Alasannya kenapa? Sebelum Islam datang, orang Hindu sangat menghormati sapi. Nah, dari pelajaran ini kita sudah belajar toleransi. Ada kesimpulan yang lain? Oke, silakan. Kondisi masyarakat di Nusantara seperti Islam beragam ditandai oleh kehidupan yang berjalan agraris dan maritim, menganut kepercayaan animisme, dinamisme, serta individu Buddha dengan struktur sosial dan budaya yang telah berkembang melalui kerajaan-kerajaan lokal. Oke, tepuk tangan. Islam datang di satu tempat yang sudah matang. Tidak begitu saja langsung diterima. Oleh karenanya, kalau menurut salah satu sejarawan yang mengarang Atlas Wali Songo, namanya Abu Sunyoto, Islam boleh jadi sudah masuk ke Indonesia di abad ke-7, tapi baru diterima dengan baik di abad ke-13. Dari teori yang ada yang mengatakan abad 7, abad 13. Kalau yang pertama tentu abad 7 kalau lihat pertamanya. Dengan cara dari sini anak-anak sekalian kita belajar bahwa dakwah harus disertai dengan toleransi, kesabaran, dan juga dengan ilmu. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunzahu min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan ada pada suatu tempat kecuali akan memberikan ia menjadi lebih indah, dan tidak tercerabut dari sebuah sesuatu kecuali membuatnya dia buruk. Maka dari sini kita sudah belajar kita harus bersifat lemah lembut, kasih sayang. Kita akan menggunakan kuisis untuk mengukur kemampuan kalian.
menarik. Nanti alhamdulillah berarti materinya saya berharap lebih bisa dipahami, lebih bisa dimengerti, kemudian nilai-nilai yang ada bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, saya kira kita perlu meniru semangat para ulama di dalam berdakwah, seperti apa yang kita sampaikan di ayat yang pertama di dalam pertemuan kita kali ini. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan dan mau memerintah hal baik, mencegah perkara yang munkar. Segala itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang wali songo, salah satu ulama waliullah yang mengajarkan Islam khususnya di daerah Jawa. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari berdoa untuk menutup pertemuan kita. Dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Syukron ala husni ilmikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.